Assalamualaikum Pak Holikin. Waalaikumsalam Pak Jamil, apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Pak Holikin sendiri kabarnya gimana? Nggak tahu ini Pak, agak kurang baik Pak. Kenapa Pak? Sakit? Sakit apa gimana Pak? Memang saya perhatikan Pak Holikin kelihatan agak murung ini, tidak seceria seperti hari-hari biasanya itu. Bah, itu dia Pak. Apa Pak Jamil ada waktu sekarang? Alhamdulillah Pak, untuk Pak Holikin apa yang nggak ada? Insya Allah ada waktu Pak, monggo santai. Alhamdulillah Pak Jamil. Kalau memang Bapak Jamil ada waktu, ini saya mau curhat ini Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Apa yang dapat saya bantu ini? Jadi begini Pak Jamil, saya itu bingung mau mulai dari mana ini ya. Gini aja Pak, Pak Holikin mulainya itu dari awal itu gimana sih yang Bapak rasakan gitu. Iya. Saya itu bingung Pak. Saya itu di sekolah, oleh kepala sekolah itu ditugaskan untuk membina siswa dalam hal persiapan berbagai lomba-lomba, terutama lomba olimpiade ini Pak, sebentar lagi. Itu Pak. Iya Pak, ya memang lagi musimnya sekarang ini. Waktu-waktu bulan-bulannya untuk persiapan ini. Lalu bagaimana Pak? Coba Pak Holikin lanjutkan. Iya Pak. Begini Pak. Saya itu kepikiran sama siswa Pak yang saya bina. Masalahnya begini Pak. Di satu sisi kita itu membina supaya siswa itu berprestasi di bidang mata pelajaran tertentu. Di sisi lain, siswa yang kita bina itu terkadang Pak, kita ambil di jam-jam efektif itu, eh, kita itu apa ya, menghilangkan waktu belajar siswa di kelas jam pelajaran tertentu Pak. Jadi apa ya, buat saya itu takutnya nanti itu pas ikut bimbingan kita ada pelajaran yang tertinggal di kelasnya sendiri. Tentu itu nanti takutnya apa namanya Pak ya, guru kelasnya itu menganggap siswa ini dalam hal pembelajaran tidak tuntas Pak, ada pelajaran-pelajaran yang belum tercapai seperti itu Pak. Iya Pak. Memang agak sulit itu Pak. Jadi menurut Pak Holikin, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa Pak? Saya ingin curhat sama Pak Jamil, bagaimana ya cara menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami ini Pak. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan solusi terbaik, terutama untuk muridnya Pak Holikin, biar semuanya dapat di kelas dapat dan di sesi olimpiadanya juga dapat Pak. Ya amin amin Pak. Terus terang ini Pak, saya kepikiran terus ini, siang malam itu kepikiran sama nasib siswa ini Pak. Bagaimana mencari solusi agar apa namanya ya, siswa itu di satu sisi berprestasi, di kelasnya itu apa namanya ya, tidak ketinggalan pelajaran. Itu Pak. Yang membuat Pak Holikin kepikiran itu, yang menjadi beban pikiran ke Pak Holikin itu apa kira-kira Pak? Jadi sebenarnya begini Pak. Jadi pembinaan yang saya lakukan di sekolah itu untuk siswa berprestasi itu dilakukan pada saat pagi hari Pak. Di mana saat di pagi hari itu tentunya siswa yang saya ambil itu di kelasnya dia menerima
mata pelajaran tertentu Pak, yang kebetulan tidak sama dengan saya ya mata pelajaran yang saya bina Pak. Jadi takutnya itu waktu pembinaan itu mengganggu siswa belajar di kelasnya Pak. Itu yang membuat saya apa ya Pak ya, kepikiran terus Pak. Iya iya Pak. Jadi menurut Pak Olikin bagaimana alternatif penyelesaiannya Pak untuk mengatasi masalah ini Pak? Ini Pak, saya itu memiliki ide, tapi takutnya idenya ini apa ya, tidak diterima oleh kepala sekolah. Tapi tidak apa-apa lah, saya mencoba. Ini menurut saya ini, jadi saya itu nanti akan mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pembinaan siswa berprestasi itu dilakukan pada saat malam hari Pak. Artinya saat malam hari itu memang waktunya siswa itu belajar dan tidak mengganggu jam belajar di saat pagi hari di kelasnya Pak. Itu usulan saya. Kalau nanti memang kepala sekolah menyetujui Pak, alhamdulillah. Itu rencana Pak, rencana saya itu. Wah, itu ide yang lumayan bagus Pak Olikin. Iya. Termasuk win-win solution itu. Amin, Tapi amin. ini Pak, kira-kira itu tidak mengganggu Pak, apa ya, waktu kebersamaan Pak Olikin sendiri dengan keluarga yang di rumah gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi saya itu memang apa kemarin itu sempat pusing Pak mikirin gitu. Satu sisi memang saya itu ingin melayani kebutuhan siswa, tidak mengganggu siswa. Di satu sisi kan saya juga punya keluarga. Tapi setelah saya apa namanya ya pikir-pikir dan apa namanya berkonsultasi, berbincang-bincang, berdialog sama keluarga, akhirnya keluarga itu menyetujui Pak, tidak apa-apa. Yang penting dalam seminggu itu kan pembinaannya tidak setiap malam Pak. Misalnya 2 kali pembinaan dalam seminggu itu. Jadi keluarga itu berdasarkan keterangan yang saya sampaikan, masalah yang saya sampaikan yang ada di sekolah, akhirnya dia mendukung Pak apa yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah Pak, kebersamaan dengan keluarga ini insya Allah tidak akan terganggu Pak. Itu Pak. Ya, memang Pak, suksesnya seorang laki-laki itu karena ada perempuan yang kuat di belakang Pak, yang membantu itu Pak. Betul Pak, betul. Terus selanjutnya bagaimana Pak tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semuanya itu dengan Pak Kepsek? Iya Pak. Jadi begini Pak, karena ini waktunya urgent, penting. Rencananya saya akan segera menemui kepala sekolah dalam minggu ini Pak, biar masalah ini cepat selesai dan saya itu pikiran saya itu plong Pak. Artinya tidak terpikirkan lagi, fokus sama materi yang akan saya sampaikan kepada siswa tentang materi-materi soal-soal. Jadi saya tidak kepikiran lagi Pak, fokus sama pembinaan yang saya lakukan. Dan insya Allah kalau saya fokus, hasilnya mungkin lebih baik Pak. Ketimbang saya melaksanakan tapi saya tidak fokus Pak, kepikiran sama waktunya itu apa. Jadi kalau sudah clear semua permasalahan yang saya hadapi, insya Allah saya fokus mengejar siswa dan insya Allah hasilnya akan memuaskan Pak. Seperti itu Pak Jamil. Wah, katanya anak muda sekarang itu Pak gercep Pak, gerak cepat. Iya Pak Jamil. Terus ini Pak Olikin, kira-kira Pak Olikin itu mau kerja sendiri apa nanti ada teman di sekolah yang membantu mewujudkan keinginan Pak Olikin sendiri? Ini Pak, saya itu kalau kerja sendiri sebenarnya bisa Pak, tapi terkadang
kalau ada sesuatu kepentingan di lain, ada kepentingan saya tidak bisa membina, di mana waktu itu saya membina, saya itu takutnya kosong Pak. Jadi saya itu meminta rekan kerja saya, di mana rekan kerja saya itu juga memiliki kapasitas dalam hal memberikan penjelasan tentang soal-soal umumnya yang bertipe soal-soal olimpiade Pak. Karena kalau rekan itu tidak memiliki kapasitas Pak, takutnya nanti malah kebingungan sendiri Pak. Bagaimana kalau sudah gurunya bingung mau nyampaikan ke murid, tambah bingung lagi Pak. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan saya yang alhamdulillah di sekolah itu ada Pak yang memiliki kapasitas dalam hal memberikan penjelasan atau materi soal-soal yang bersifat olimpiade Pak. Gitu Pak. Bagus sekali Pak Olikin. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Pak Olikin sudah menemukan nih solusi supaya para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan curhat saya ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan Pak. Supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak. Oke, Bapak Olikin memang hebat. Pak Olikin pasti bisa. Semangat Pak, jangan menyerah. Alhamdulillah. Semangat Pak pasti Pak. Sekarang saya sudah agak lega nih Pak Jamil. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya sudah mau mendengarkan sama-sama Pak Olikin. Masalah saya. Jadi saya ini sudah agak lega ini. Jadi semangat lagi untuk membina siswa di sekolah. Terima kasih Pak Jamil. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.